teman-teman. Perkenalkan kami dari BK1F, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan. Kami ingin menyampaikan tugas proyek dengan mata kuliah akuntansi jasa dan dagang, dosen pengampu Ibu Nurlinda. Tentang laporan keuangan perusahaan jasa yang bernama Resalon tentang SAK UMKM. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian perusahaan jasa. Nah, di sini dikatakan bahwasannya perusahaan jasa itu merupakan suatu unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk, tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Nah, di sini selanjutnya ada informasi perusahaan. Dari data yang kami dapat, ada 5 data-data perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaannya itu Resalon, beralamat di Jalan Jamin Ginting, Pasar Modern, Padang Bulan, Medan. Selanjutnya Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Nah, jadi Resalon ini merupakan usaha jasa kecantikan dan perawatan yang bergerak memberikan layanan berupa potong rambut, mewarnai rambut, make up, serta mencuci rambut. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2020 dengan modal awal yang terdiri dari pinjaman sebesar 8 juta dan modal pemilik sebesar 19 juta. Sejak saat itu, Resalon terus berkembang dan melayani para penyewa hingga sekarang. Selanjutnya transaksi Resalon. Pada bulan September 2025, kami telah melakukan wawancara dengan seorang Ibu Sari Marbun, selaku pemilik usaha salon yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Pasar Modern, Padang Bulan, Medan. Adapun hasil yang kami peroleh dari hasil wawancara tersebut, yang pertama yaitu kasnya dengan nominal 15 juta, lalu perlengkapan dengan nominal 3 juta, lalu peralatan dengan nominal 9 juta, lalu utang usaha dengan nominal 8 juta, lalu modal dengan nominal 19 juta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam persamaan akuntansinya kita sudah membuat dan mengisi kasnya sebesar 15 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 9 juta, hutang usaha 8 juta, modal 19 juta dengan keterangan modal awal. Pada tanggal 2 Agustus, diterima pendapatan jasa dari tanggal 1 sampai tanggal 2 sebesar 2 juta. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa kasnya bertambah sebesar 2 juta dan modalnya bertambah sebesar 2 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Nah, setelah 2 tanggal telah tercapai, kita harus membuatkan balance-nya. Dengan kas bertambah berarti 15 ditambah 2 juta menjadi 17 juta. Perlengkapan tetap 3 juta, peralatan 9 juta, hutang usaha 8 juta, modalnya bertambah menjadi 21 juta. Pada tanggal 5 Agustus, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasnya berkurang 1.500.000 dan perlengkapannya bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian kita buat balance-nya menjadi 15.500 dan 4.500.000, peralatannya 9 juta, hutang usahanya 8 juta, modalnya 21 juta. Pada tanggal 7 Agustus, dibayar uang sewa sebesar 2 juta. Nah, berarti kasnya berkurang sebesar 2 juta dan modalnya berkurang sebesar 2 juta dengan keterangan beban sewa. Kemudian kita membuat balance-nya yaitu 15.500.000 dikurang 2 juta menjadi 13.500.000. Perlengkapannya 4.500.000, perlengkapannya 9 juta, hutang usaha 8 juta dan modalnya 19 juta. Nah, pada tanggal 9 Agustus dibeli peralatan sebesar 3 juta tetapi hanya dibayar sebesar 1 juta. Dalam persamaan akuntansinya bisa kita melihat bahwa kasnya berkurang, perlengkapan 3 juta dan utang usahanya 2 juta. Lalu kita buat balance-nya 13.500.000 dikurangi 1 juta menjadi 12.500. Perlengkapannya 4.500.000 ditambah 3 juta menjadi 7.500.000. Peralatannya tetap
9 juta, utang usahanya bertambah 8 juta tambah 2 juta menjadi 10 juta, dan modalnya tetap menjadi 19 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus diterima pendapatan jasa dari tanggal 3 sampai tanggal 12 secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, kasnya menjadi bertambah 2.500.000 dan modalnya bertambah menjadi 2.500.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Lalu kita masukkan ke balance-nya 12.500.000 ditambah 2.500.000 sebesar 15 juta. Perlengkapan peralatan dan hutang usahanya tetap, dan modalnya menjadi 21.500.000. Selanjutnya tanggal 15 Agustus dibayar sisa peralatan sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 15 Agustus berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta dan utang usaha berkurang juga sebesar 1 juta. Lalu kita masukkan ke balance-nya menjadi kasnya sebesar 14 juta, perlengkapan 7.500.000, peralatan 9 juta, hutang usaha 9 juta, dan modal 21.500.000. Selanjutnya tanggal 18 Agustus dibayar uang listrik sebesar 800.000. Berarti kasnya berkurang 800.000 dan modalnya berkurang sebesar 800.000 dengan keterangan beban listrik. Lalu kita masukkan ke balance-nya menjadi 13.200.000, perlengkapan tetap, peralatan juga tetap, utang usaha juga tetap, modalnya menjadi 20.700.000. Selanjutnya tanggal 22 Agustus diterima pendapatan dari tanggal 13 sampai tanggal 22 sebesar 3.500.000. Berarti kasnya bertambah sebesar 3.500.000 dan modalnya bertambah menjadi sebesar 3.500.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya kita masukkan ke balance-nya menjadi kasnya 16.700.000, perlengkapan tetap, peralatan juga tetap, utang usaha tetap, dan modalnya bertambah menjadi 24.200.000. Selanjutnya tanggal 25 Agustus dibeli peralatan kursi, kaca, meja sebesar 4 juta dan dibayar secara 1.500.000. Berarti kasnya berkurang 1.500.000, peralatannya bertambah 4 juta, hutang usahanya juga bertambah 2.500.000. Lalu kita masukkan ke balance menjadi kasnya 15.200.000, perlengkapan 7.500.000, peralatan 13 juta, hutang usaha 11.500.000 dan modalnya 24.200.000. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Berarti kasnya berkurang 1.500.000 dan modalnya berkurang 1.500.000 dengan keterangan beban gaji. Lalu kita masukkan ke balance-nya menjadi kasnya berkurang menjadi 13.700.000, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, dan modalnya berkurang menjadi 22.700.000. Selanjutnya tanggal 30 Agustus diterima pendapatan jasa dari tanggal 23 sampai tanggal 30 sebesar 3 juta. Berarti kasnya bertambah 3 juta, modalnya bertambah juga 3 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Kita masukkan ke balance-nya menjadi kasnya 16.700.000, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, dan modalnya menjadi 25.700.000. Selanjutnya 30 Agustus dibayar beban penyusutan perlengkapan sebesar 156.250. Berarti di mana perlengkapannya berkurang menjadi 156.250 dan modalnya berkurang sebesar 156.250 dengan keterangan beban penyusutan perlengkapan. Lalu kita masukkan ke balance, kasnya 16.700.000, perlengkapannya 7.343.750, peralatan 13 juta,
hutang usaha 15.500.000, modalnya 25.543.750. Selanjutnya, pada 31 Agustus, dibayar beban penyusutan peralatan sebesar 270.833. Berarti peralatannya berkurang sebesar 270.833 dan modalnya berkurang 270.833 dengan keterangan beban penyusutan peralatan. Lalu kita masukkan ke balance 16 juta, kasnya tetap 16.700.000, perlengkapannya 7.343.750, peralatannya 12.729.67, hutang usaha menjadi 11.500.000 dan modalnya 25.272.917. Selanjutnya, total dari semua harta yang kita peroleh yaitu 16.700.000 ditambah 750 ditambah 12.729.167 menjadi 36.772.197. Dan hutang tambah modal sama dengan hutangnya di sini 11.500.000 dan modalnya 25.272.917 menjadi 36.772.197. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Yang pertama kita tulis yaitu pendapatan. Seperti yang kita lihat, di persamaan akuntansi yang sudah kita selesaikan, pendapatan jasa ada 4. Yang pertama dengan nominal 2 juta, yang kedua dengan nominal 2.500.000, yang ketiga dengan nominal 3.500.000, dan yang keempat dengan nominal 3 juta. Kita tulis semua nominalnya, lalu kita jumlahkan dan kita mendapatkan nominal 11 juta. Lalu selanjutnya kita tulis beban. Kita lihat persamaan akuntansi kita. Beban yang tertulis dalam persamaan akuntansi di sini ada 5. Yang pertama, beban sewa dengan nominal 2 juta. Yang kedua, beban listrik dengan nominal 800. Yang ketiga, beban gaji dengan nominal 1.500.000. Yang keempat, beban penyusutan perlengkapan 156.250. Yang kelima, beban penyusutan peralatan 270.833. Lalu kita tulis semua nominal bebannya. Yang pertama kita tulis yaitu beban gaji, yang kedua beban listrik, yang ketiga beban sewa, yang keempat beban penyusutan perlengkapan, dan yang kelima adalah penyusutan peralatan. Lalu kita jumlahkan dan kita dapat nominal 4.727.083. Lalu selanjutnya pendapatan dan beban ini kita kurangkan 11 juta dan 4.727.083 kita kurangkan dan kita tulis dengan keterangan pendapatan sebelum bunga dan pajak dengan nominal yang sudah dikurangkan yaitu 6.272.917. Selanjutnya kita tulis pendapatan dan beban lainnya. Kita lihat persamaan akuntansi kita. Di keterangannya tidak ada pendapatan dan beban lainnya. Jadi di laporan laba rugi ini kita tulis saja 00 jika tidak ada. Lalu kita kurangkan dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak. Karena pendapatan dan beban lainnya itu 0, jadi kita kurangkan hasilnya tetap. Lalu kita tulis dengan keterangan laba bersih dengan nominal 6.272.917. Oke, selanjutnya kita akan membahas laporan posisi keuangan Salon Rai. Pertama kita akan membahas aset. Nah, yang pertama itu ada kas dengan kode akun 111 dengan nominal sebesar 16.700.000. Angka 16.700.000 ini dapat kita lihat dari persamaan dasar akuntansi nilai akhir dari kas yang berjumlah sebesar 16.700.000. Nah, selanjutnya ada perlengkapan dengan kode akun 114 dengan nominal 7.343.750.
angka ini dapat kita lihat dari hasil akhir persamaan dasar akuntansi dari perlengkapan, yaitu sebesar 7.343.750. Setelah kita jumlahkan dari kas dan perlengkapan, selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Setelah kita menjumlahkannya, dapatlah hasilnya yaitu sebesar 24.043.750. Selanjutnya ada aset tetap. Di sini aset tetap ada satu, yaitu peralatan dengan kode akun 125 dengan nominal 12.729.167. Angka ini juga berasal dari hasil akhir persamaan dasar akuntansi. Nih, dari peralatan yaitu sebesar 12.729.167. Karena di sini aset tetap hanya satu yaitu peralatan, yaitu sebesar 12.729.167, kita akan menjumlahkannya dari total aset yang pertama, yaitu sebesar 36.772.917. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban. Di sini kewajiban ada dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang usaha. Nah, karena hutang jangka pendeknya tidak ada, maka kita tidak usah mencatat nominalnya. Yang selanjutnya ada hutang usaha. Nah, di sini hutang usahanya bernominal 11.500.000. Nominal ini berasal dari persamaan dasar akuntansi dan ini hutang usaha, yaitu sebesar 11.500.000. Nah, yang selanjutnya itu ada hutang jangka panjang. Karena hutang jangka panjang tidak ada, maka kita buat saja 0. Nah, selanjutnya kita akan mentotal dari kewajiban. Karena kewajiban hanya tadi ada hutang usaha yang bernominal 11.500.000, maka kita akan mencatatnya hanya 11.500.000 saja. Oke, selanjutnya modal. Modal di sini ada dua, modal dan laba bersih. Nah, modalnya itu yaitu sebesar 19 juta. Ini merupakan modal dari salon Rai. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih ini dapat kita lihat dari laporan laba rugi. Hasil akhirnya yaitu ini, laba bersih yang berjumlah 6.272.917.000. Oke, selanjutnya kita menjumlahkan modal dan laba bersihnya. Dapatlah hasilnya sebesar 25.272.917.000. Nah, kalau kita sudah mendapatkan total modalnya, sekarang kita akan menjumlahkan dari total kewajiban atau liability dan ditambah dari modal. Dapat hasilnya sebesar 36.772.907. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan, bukan menjual barang berwujud. Jadi, hasil dari perusahaan jasa tidak berupa fisik, melainkan layanan atau keahlian yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pelanggan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, kami melakukan wawancara dengan salah satu usaha salon yang berada di area Pasar Modern Padang Bulan dengan tujuan untuk memperoleh informasi aktivitas usaha, laporan keuangan, dan transaksi yang telah terjadi. Wawancara yang kami peroleh adalah 1. Profil usaha. Resalon merupakan usaha jasa kecantikan dan perawatan yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Pasar Modern Padang Bulan, Medan, di mana usaha ini mulai berjalan sejak tahun 2020 dan memberikan pelayanan berupa potong rambut, mewarnai kuku dan rambut, make up, serta mencuci rambut di wilayah tersebut. Yang kedua, laporan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan menggunakan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, kas. Kas dan setoran kas dicatat dalam bentuk uang tunai yang tersedia di perusahaan. Yang keempat, aset tetap. Aset tetap resalon berupa furnitur, AC, dan beberapa perlengkapan salon yang mendukung operasional usaha. Yang kelima, pengakuan pendapatan dan beban.
Pendapatan diakui saat imbalan dari pelanggan sudah diterima, sedangkan beban dicatat sebagai pengeluaran atau biaya tersebut terjadi. Yang keenam, modal. Modal merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik. Ibu Sari Marbun, pemilik berhak mengambil sebagian dana tersebut untuk keperluan pribadi atau gaji dengan catatan bahwa pengambilan tercatat dengan baik. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan jasa dapat berjalan dengan lancar dan terarah diperlukan membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Tujuan membuat laporan keuangan di perusahaan salon pada dasarnya sama dengan usaha jasa lainnya, yaitu sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja usaha, dan dasar pengambilan keputusan. Saran yang dapat kami berikan untuk resalon yaitu agar pemilik dapat melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan rapi, sehingga setiap transaksi pemasukan maupun pengeluaran dapat terkontrol dengan baik. Selain itu, sebaiknya pemilik dapat memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Pemilik salon juga disarankan untuk membuat anggaran biaya operasional bulanan yang bermanfaat untuk menekankan pengeluaran yang tidak perlu. Sekian dari pemaparan materi kami. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat berguna dan dapat dipahami teman-teman sekalian. Terima kasih. Dadah!